proses produksi. Kalau kontak kita adalah puskesmas, ya berarti pelayanan dari puskesmas itu dapat berlangsung terus, artinya meningkatkan kesehatan masyarakat itu berhasil ketika K3-nya juga baik. Ya, misalkan ada pasien datang, ruangannya panas, gitu. Ya, itu sesuatu yang membuat tidak nyaman, mungkin bisa menyebabkan stres secara mental, ya. Atau pelayanannya kurang bagus, ini juga bagian dari K3. Orang tidak akan puas, orang mungkin mudah marah, menjadi stres, dan mungkin dari stres itu dia malah tambah sakit, pengennya sembuh tapi tambah sakit, gitu ya. Nah, K3 itu adalah menyediakan sarana yang aman dan nyaman. Kalau di masa adaptasi kebiasaan baru ini, yang namanya aman, ya berarti kursinya ada jarak, artinya jaga jarak. Kemudian ada tempat cuci tangan. Ya. Kemudian juga kalau masuk itu ada alur yang harus diikuti, ya tidak boleh bertabrakan, atau mungkin dalam bahasa Jawa itu uyel-uyelan atau padat, gitu ya. Jadi teratur. Ketika kita belajar masa pandemi ini, ternyata ini juga mengajarkan kita secara tidak sadar, ya, kita itu menerapkan K3 dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya yakin adik-adik masalah cuci tangan ini kalau mau makan, mau beraktivitas, gitu ya, ini ada sesuatu yang kurang kalau kita tidak cuci tangan. Kemudian ketika kita keluar rumah, ada sesuatu yang kurang ketika kita tidak memakai masker. Nah, itu dulu tidak kita rasakan, keluar ya keluar, gitu ya. Mungkin di jalan pun juga ketika naik sepeda motor pun kita juga tidak berpikir tentang masker ini, ya. Ya sebagian orang sih menggunakan masker, tapi sebagian besar orang tidak berpikir itu. Dan sekarang itu menjadi sesuatu kebiasaan baru, ya. Untuk bertahan memang harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, ya. Ya, intinya pengertian K3 seperti itu, ya. Oke, next slide, Mbak Ana. Ya, ini pohon K3, ya, yang dibuat, ya, saya dapat artikelnya dari Kementerian Kesehatan. Jadi dimanapun tempatnya, kita itu memerlukan K3. Adik-adik di rumah pun juga perlu K3. Apa itu sumber bahayanya? Ya, misalkan di dapur ada sumber bahaya api, ya, karena kompor. Kemudian rumah itu juga tidak akan terbebas dari debu. Setiap hari saya yakin adik-adik menyapu lantai, membersihkan, ya. Kadang seminggu sekali itu dibersihkan total, ya. Atau 1 bulan, ya. Yang pasti ada sesuatu yang kita lakukan untuk membuat tempat kerja kita aman dan nyaman. Itu intinya itu. Ya, kalau di pekerjaan ada konstruksi, transportasi, perkantoran, dan lain-lainnya. Intinya di semua tempat kerja, ya. Dan ini kita rasakan semakin lebih penting dengan adanya masa pandemi ini, ya, atau sekarang ya adaptasi kebiasaan baru. K3 menjadi bagian dalam kehidupan kita. Oke, next slide, Mbak Ana. Ya. Kalau nanti sudah praktik, K3 ini nanti tugas adik-adik itu di puskesmas, ya, observasi tentang K3 di puskesmas, ya. Cuma sekarang belum ini, ya, belum boleh full, gitu ya. Ya memang sebagian puskesmas sudah mempersilahkan, gitu ya, asal dengan protokol kesehatan yang ketat, gitu ya. Tapi untuk
K3 sementara belum dulu, ya, tapi kita bicaranya tentang fasilitas pelayanan kesehatan. Di sana yang menjadi target untuk supaya mereka itu aman dan nyaman adalah pasien sendiri, kemudian pengunjung atau tamu ya, atau mungkin kontraktor ya, sedang diminta untuk mengerjakan proyek di sana, itu juga termasuk tamu atau pengunjung. Kemudian di sana ada petugas, kemudian ada bangunan, dan tentu saja adalah interaksi dengan lingkungan. Ya, ini memang masa pandemi ini memang masa yang kadang dipikir itu sesuatu yang aneh gitu ya. Mungkin orang awam taunya dokter itu membunuh kuman penyakit ya. Ya kan kalau orang awam ya. Kalau ke dokter sembuh gitu ya karena kumannya dimatikan. Nah, di masa pandemi kemarin ternyata kumannya yang menyerang dokter ya. Nah, ini jadi sesuatu yang mungkin menjadi pembelajaran kita semuanya bahwa yang namanya kuman, yang namanya sumber bahaya itu tidak pandang bulu ya. Misalkan ada kebakaran di puskesmas, si api ini juga tidak akan pandang bulu entah itu pengunjung, entah itu dokternya, kepala puskesmasnya gitu ya. Kontak ya pasti terbakar gitu ya. Nah, ini belajar dari itu berarti K3 itu milik kita bersama. Artinya semuanya harus mendukung. Adik-adik punya rumah bagus, tapi tahu-tahu ada anak-anak masuk membawa korek, kemudian di situ ada sedikit bensin, ya ini menjadi sumber bahaya yang besar. Ya itu juga tidak boleh, gitu ya. Artinya waktunya, dimanapun tempatnya, semua orang yang ada di situ harus mendukung K3 ini supaya semuanya merasa aman dan nyaman ya. Itu kira-kira konsepnya itu untuk K3 di lingkungan kerja. Next slide. Ya, ini masih mengingat ini hari kesehatan kemarin karena slide-nya belum saya rubah, tapi masih ada ini ya hubungannya gitu. Jadi di tahun 2020 kemarin tema Hari Kesehatan Nasional adalah ini satukan tekad menuju Indonesia sehat. Ya. Subtemanya adalah jaga diri, keluarga, dan masyarakat, selamatkan bangsa dari pandemi COVID-19. Ya. Ini sampai sekarang pun juga kita bisa pakai gitu ya, cuma kita tambahkan selamatkan bangsa selain dari pandemi COVID ya, dari bahaya yang berhubungan dengan K3. Adik-adik mungkin masuk di suatu gedung rumah sakit, ternyata di sana rumah sakitnya tidak terawat. Ya, ini juga sesuatu yang kurang baik dilihat dari K3 itu. Kalau yang berhubungan dengan pandemi COVID, ya kita sampai sekarang pun masih menerapkan 3M, ya, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan cuci tangan. Ya. Dan saya yakin ini menjadi kebiasaan baru kita. Tapi yang susah yang ini, menjaga jarak ini ya. Ketika kita kumpul dengan teman-teman, mau bicara agak jauh kok rasanya kurang baik ini ya. Mendengar biasanya terus mendekat ya. Ya akhirnya terjadi kerumunan. Ya, tapi beruntung sekarang sudah ada program vaksin itu paling tidak menghindari tertularnya COVID ini terhadap unsur perorangan. Semoga saja berhasil untuk vaksinasinya sehingga orang sudah tidak terkena lagi ya. Tetapi program 3M ini
kalaupun tetap dilaksanakan akan tetap bagus ya untuk penyakit yang lain gitu ya, kalau COVID-nya sudah selesai. Oke, next slide. Nah, ini kemarin yang berhubungan dengan COVID. Jadi banyak peraturan kemarin muncul ketika masa pandemi ini ya. Namun sebelumnya pun juga ada peraturan dari Permenkes RI nomor 52 tahun 2018 ini tentang K3 di Fasiankes ya. Artinya sejak tahun 2018 dengan dikeluarkannya Permenkes ini K3 itu wajib ya di pelayanan kesehatan ya. Cuma kalau di pendidikan kok saya belum mendengar ada peraturan gitu ya. Peraturan Menteri Kesehatan nomor sekian K3 di institusi pendidikan gitu ya. Yang khusus seperti itu kok saya belum pernah tahu ya. Tapi kalau dari definisinya Undang-Undang nomor 1 tahun 70 bahwa setiap tempat kerja itu wajib melaksanakan K3. Itu bisa juga dipakai ya, untuk dasar dimanapun tempatnya itu melaksanakan K3. Saya kira ini adik-adik sudah familiar dengan poster ini, berada di tempat kerja harus memastikan kondisi sehat, memakai masker, cuci tangan, dan lain-lain. Saya kira sudah familiar sekali. Ya. Kalau kembali ke K3, itu bisa dikelompokkan sumber bahayanya. Itu ada bahaya fisika, atau fisik, ya, kemudian kimia, biologi, ergonomi, mekanis, psikososial, tingkah laku, kemudian bahaya lingkungan sekitar. Ya. Misalnya kalau fisik itu ada bising, getaran, ya, panas, bahan kimia yang berhubungan dengan asap, mungkin yang di lab kimia atau yang di ini ya, yang berhubungan dengan obat-obatan itu juga berhubungan dengan bahan kimia juga. Kemudian bahaya biologi, ya termasuk virus ini, COVID-19 kita ini, selain itu ada binatang yang lain. Bahaya ergonomi, ada tekanan fisik, misalnya seorang dokter duduk seharian ya melayani pasien. Ini termasuk bahaya ergonomi, karena kalau setiap hari seperti itu, ya berarti si dokternya kurang gerak. Nanti pasti akan ada dampaknya. Apakah obesitas, ya, apakah hipertensi, apakah gula darah, dan lain-lain. Kemudian juga mungkin orang bekerja mengalami jenuh atau bosan. Ya. Biasa kita masukkan dalam aspek stres mental. Ya. Jadi orang lelah bukan karena fisiknya, tapi udah karena jenuh. Ya. Perlu rekreasi ya. Kalau di perusahaan biasanya rekreasi, cuma sekarang masa adaptasi kebiasaan baru ini belum bisa dilakukan. Ya. Ada bahaya mekanis ya, terjepit, ya mungkin kaitannya dengan jarum suntik ini juga termasuk kejadian kecelakaan yang paling tinggi ya, yang berhubungan dengan jarum suntik ini. Kemudian trauma psikososial. Ini yang mungkin baru tren itu adalah bagaimana ada karyawan dibully ya, atau ada orang yang dibully lah gitu ya. Itu termasuk bahaya psikososial. Mungkin kalau dia tidak terima, bisa saja dia mengalami trauma ataupun perasaan yang lain. Yang intinya bisa stres, bisa depresi, dan lain-lain. Bahaya tingkah laku. Nah, biasanya yang namanya peraturan, namanya SOP, itu dimanapun tempatnya pasti ada. Tetapi biasanya orang menganggap itu nggak penting ya. Misalnya adik-adik mungkin kalau melihat ini apa antrian ya, mungkin di bank atau di mana gitu ya, itu kursinya dikasih tanda silang, dikasih tanda ya, bukan tali ya. Itu biasanya ya tetap diduduki. Kalau dia misalnya datang bertiga,
Ya kursi 2 yang ada tanda silangnya itu diduduki, kemudian 2 itu untuk bertiga, jadi kadang sering kita temui juga. Itu peraturan tapi dia mestinya tahu tapi tidak tahu, pura-pura tidak tahu. Kemudian bahaya lingkungan sekitar, ya, ada kemiringan permukaan, terutama kalau puskesmas ya yang di lereng-lereng gunung gitu ya, mungkin ada bahaya tanah longsor dan lain-lain. Kemudian kondisi jalan ya, atau di puskesmasnya sendiri permukaan lantai yang licin itu juga merupakan sumber bahaya juga. Ya di luar ini nanti ada bahaya kebakaran, itu maka disediakan APAR, ya. Bahaya bahkan bahan kimia tadi, ada jas lab dan lain-lain, ada SOP. Ya semuanya bertujuan untuk menyelamatkan ya orang yang ada di situ. Ya tadi ada pekerja, ada tamu dan lain-lain. Oke, next slide. Ya, masalah lingkungan, ya tadi di awal saya sampaikan tidak ada orang yang ingin terpapar pencemaran dan tidak ada orang yang pengen mencemari. Nah ini salah satu contoh kalau ada bahan buangan berbahaya, kalau bisa ya diolah dulu sebelum dibuang ke lingkungan. Ya. Limbah-limbah padat yang berbahaya, yang infeksius, bisa dimasukkan insinerator dulu, nanti keluar udah jadi abu, baru dibuang. Ya. Tapi kalau belum memiliki peralatan ini, sebaiknya menggunakan pihak ketiga. Jadi dikumpulkan, di-pool, kemudian nanti ada yang ambil. Itu lebih bagus ya, daripada ada buangan keluar. Oke, next slide. Ya, ini terhadap bahaya kebakaran atau istilah umumnya adalah keadaan darurat. Ya, apakah itu kebakaran, apakah itu gempa bumi. Yang dibutuhkan orang di tempat kerja adalah menyelamatkan diri. Ya, di gambar ini hubungannya dengan kebakaran. Biasanya ada tim. Ya. Kalau di puskesmas itu timnya ada pakai topi yang berbeda-beda. Ada yang topinya merah, ada yang putih, ada yang biru, ada oranye. Ya. Ketika terjadi keadaan darurat ini, mereka tugasnya berbeda-beda. Kalau topi ini, misalkan Pak Ijo, tugasnya misalkan menolong pasien, misalkan. Ya, nanti topi yang lain tugasnya memadamkan api. Topi yang lain tugasnya menyiapkan kendaraan untuk membawa pasien ke mungkin kalau perlu dibawa ke rumah sakit yang lebih besar, itu sudah menyiapkan itu. Kemudian ada yang bertugas masalah komunikasi, memanggil pihak damkar, ya, dan lain-lain. Mereka adalah tim. Ya. Kalau di K3 namanya tim keadaan darurat. Nah, nanti itu yang membagi adalah dokter puskesmasnya. Nanti si A tugasnya apa, si B tugasnya apa, dan seterusnya. Kalau ada jadi kepala puskesmas, ya berarti yang memimpin ini sejak dari membuat SOP sampai dengan memimpin nanti kalau memang terjadi keadaan darurat. Jangan sampai nanti yang memimpin kepala puskesmasnya malah lari duluan, gitu ya. Jangan sampai dia harus memimpin juga di lapangan untuk mengendalikan kondisi darurat ini. Walaupun munculnya kapan tidak tahu, tapi kalau muncul ini menjadi sesuatu yang sangat urgent. Di Solo pun saya juga kaget juga ketika saya berkunjung ke satu puskesmas di Solo. Kebetulan dokternya juga lulusan UNS ya, lulusan FK UNS, cuma tahun berapa saya lupa. Ternyata di puskesmasnya itu daerah banjir. Jadi kalau sudah, karena dekat sungai, air sungai itu sudah mulai naik,
maka puskesmas ini harus sudah siap-siap untuk mengevakuasi ya. Apakah itu pasien, apakah itu dokumen yang berharga gitu ya. Dulu katanya sih pernah sampai hampir 4 meter ya. Puskesmasnya itu kebanjiran. Ini masuk dalam keadaan darurat juga. Ya kalau mau ditinggikan ya bisa saja dinaikkan gitu ya. Artinya mulai lantai 2 gitu. Tapi sekitarnya tetap banjir gitu ya. Ya. Kebetulan waktu itu dia cerita akan diberi wali kota tanah yang baru untuk mendirikan puskesmas yang bebas banjir ya. Artinya dibuat puskesmas bangunan baru. Oke, next slide. Ya, kalau di pabrik ahli kesehatan kerja atau ahli K3 dari dokter atau perawat itu biasanya disebut dokter hiperkes, perawat hiperkes gitu ya. Dan dia harus punya sertifikat yang dianggap kompeten untuk menangani kesehatan kerja di suatu tempat kerja. Oke, next slide. Ya. Untuk membahas K3 itu di Prodi D4 pun yang belajarnya 4 tahun juga masih kurang. Gitu. Tapi kita sebagai orang awam untuk mengenal K3 ini paling tidak kita bisa mengenal apa itu sumber bahaya, di mana sumber bahaya itu kita temukan, bagaimana kita mengendalikan sumber bahaya itu. Ya, intinya itu ya. Makanya diskusi kita mengarah ke iradisi atau IBPR. Intinya adalah kita dapat mengenali bahaya itu melalui hazard identification atau identifikasi bahaya. Kemudian kita menilai risiko. Kalau kita sudah tahu, kita harus mengendalikan risiko itu. Ya. Ini sepertinya gampang gitu ya. Ternyata di K3 itu ini perlu pengalaman juga. Misalnya satu temuan, bisa saja orang mengatakan itu aman, orang mengatakan itu berbahaya. Ya misalnya ada gulungan kabel yang di lantai, gitu ya. Ya kalau yang bicara kita itu berbahaya karena ada di lantai, mungkin kita bisa terpeleset karena kabel itu ya, atau apa gitu ya, atau mungkin kabelnya ada masih ada aliran listriknya, kita bisa kesetrum. Tapi bagi tukang listrik kadang yang seperti itu dianggap biasa. Ya, ini tinggal ini apa? Penilainya itu harus berpengalaman. Ya, seperti ini injeksi ya, atau nyuntik gitu ya. Bagi dokter itu sesuatu yang tidak masalah gitu ya, artinya tidak bahaya gitu. Tapi kalau jarum itu dipegang orang awam, yang menjadi sesuatu yang berbahaya. Ya kira-kira seperti itu. Ya itu kita kenal dengan identifikasi bahaya. Ya, urutannya di iradisi itu mengidentifikasi potensi bahaya, kemudian menilai, ya kalau risikonya kecil, apakah itu tidak berbahaya? Ya kalau di K3 tetap dipantau, ya. Lantai misalkan dikatakan tidak berbahaya, oke pada saat itu. Tapi kalau nanti ada orang jalan, kemudian ada cairan yang jatuh atau terciprat di situ, ya itu jadi sesuatu yang licin, menjadi bahaya. Artinya yang risikonya tadi rendah, menjadi ada risiko. Kemudian kita kendalikan, ya kita bersihkan, atau kita pel. Kemudian untuk menilai risiko itu ada banyak cara, yang salah satunya adalah
menilai dari kemungkinan dan keparahan akibat dampak itu. Jadi kalau tadi ada jajaran air atau jajaran oli di lantai yang berisiko untuk orang terpeleset tadi, kemungkinannya orang terpeleset itu ada tidak. Kalau jalan itu tidak ada orang yang lewat, ya berarti tidak ada kemungkinan orang terpeleset. Tapi ternyata jalan itu dilewati banyak orang, aktivitasnya memang lewat situ, berarti kemungkinan terjadinya tinggi. Dan sekarang keparahannya, kalau orang terpeleset itu dampaknya apa? Apakah hanya tidak nyaman saja, ataukah sampai dia mengalami patah tulang? Ya, itu keparahan. Jadi makin mungkin dan makin parah itu dikatakan risikonya semakin tinggi. Oke, next slide. Ya, ini beberapa contoh temuan dari teman-teman dulu yang kelompok dulu sebelum pandemi. Ketika observasi di puskesmas ternyata misalkan menemukan toiletnya lantainya licin dan klosetnya rusak. Ya, pertanyaannya, ini ada bahayanya atau tidak? Ya. Kemudian bahayanya itu apa? Misalkan lantai licin, ya, bahayanya apa? Terpeleset misalkan. Kemungkinan terpeleset tinggi apa tidak? Dampak dari terpeleset tinggi atau tidak? Gitu ya. Kemudian kloset yang rusak, ya, kira-kira ada nggak dampaknya? Ya, ini contoh temuan kloset, ya, atau kamar mandi. Oke, next slide. Ya, ini temuan di puskesmas itu ditemukan ada tumpukan kotak di atas lemari, tapi di bawahnya itu untuk bed pasien. Nah, kalau kita melihatnya dari K3, kalau nanti ada getaran, ya, misalkan ternyata menyebabkan gesernya kotak itu, mungkin bisa menjatuhi pasien. Ini sepele juga ya, kalau di Jakarta dulu tahun 90-an, itu pembangunan jalan tol, dia menggunakan tiang pancang, gitu ya. Artinya ketika dia memasang itu ternyata getarannya tinggi. Nah di situ di sampingnya itu ada lab kimia, ada salah satu instansi. Di situ ada bagian laboratoriumnya. Nah, ternyata dengan adanya getaran itu akhirnya botol-botol bahan kimia di situ pada jatuh dan ternyata akhirnya terjadi kebakaran dan ada korban, orang yang meninggal. Itu sumber bahayanya dari luar, dari pemasangan yang panjang dari jalan tol itu. Ya, ini yang tidak diduga semula. Mungkin pelaksananya pemancang jalan tol itu nggak tahu AMDAL kali ya. Jadi dia asal pasang saja, dampaknya tidak dipikirkan. Akhirnya yang menjadi korban orang lain. Ada yang satu meninggal dan bangunannya terbakar semuanya. Oke, next slide. Ya, ini temuan juga dari salah satu yang namanya limbah medis itu termasuk limbah B3. Kalau di Kepmen LH, limbah medis itu masuk B3. Jadi pengelolaannya harus khusus. Ternyata ini sama dengan sampah yang lain. Ya. Ini juga menjadi temuan kalau diaudit, gitu ya. Nah, kalau diaudit ini mesti menjadi temuan, ya, karena dari itu bahayanya, apalagi kalau infeksius dan menular, ya, ini berbahaya sekali. Oke, next slide. Ini hanya salah satu tabel untuk memberikan skor atau nilai kemungkinan. Karena adik-adik nanti kalau mencari referensi yang lain kadang hanya 3. 1, 2, 3. Ya. Jarang, sedang, tinggi misalkan. Kemungkinan kecil, sedang, dan
ya, mungkin gitu ya. Pokoknya ada 3, ada 4, ada 5 gitu ya. Tapi kalau yang 6, 7 dan seterusnya saya belum pernah menemui ya. Tapi kalau scoring 3, 4, 5 itu ada. Cuma pilihannya 1 atau 2 enggak ada gitu ya. Pada umumnya 3, 4 dan 5. Ini contoh yang 5. Ya misalkan tadi ada stok di atas lemari ya. Kemungkinan untuk jatuh kita kasih skor berapa? Apakah sangat jarang kita anggap itu kecil sekali atau enggak mungkin boxnya jatuh, ya kita kasih 1. Wah itu ada kemungkinan walaupun kecil ya, kita kasih 2. Lebih tinggi lagi 3 sampai yang terakhir 5. Ini ternyata menurut data sering box jatuh, ya itu berarti 5. Nah, menentukan 1 sampai 5 ini ya tergantung pengalaman kita melihat kondisi di lapangan. Ya. Istilahnya dalam penilaian K3 adalah professional judgment. Ya. Jadi orang yang sudah profesional itu yang dianggap lebih tepat memberikan scoringnya. Ya, seperti seorang dokter ya. Untuk menilai apakah dia sehat apa sakit, ya pasti presisinya lebih tinggi dibanding orang awam yang bukan bidang kesehatan. Ya kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya untuk keparahan, next slide Mbak Ana. Ini saya kasih contoh juga 5. Jadi kalau kemungkinan 5, keparahannya juga 5. Nanti kalau kemungkinan 3, di sini juga 3 ya. Pada umumnya di referensi seperti itu. Ini ada 5 juga, yang paling tinggi adalah bencana. Ya, di K3 itu, 1 orang mati itu dianggap bencana. Ya, artinya walaupun di pabrik itu ada 10.000 orang, tapi ada 1 meninggal, itu dianggap bencana kalau di K3. Karena nyawa tidak bisa diganti. Kalau orang cacat, gitu ya, hilang fungsi tubuh mungkin bisa diganti ya, kaki palsu, gitu ya, atau tangan palsu. Tapi yang namanya mati, seorang dokter pun tidak akan bisa menghidupkan lagi. Ya, ini dianggap bencana ya kalau di K3. Skornya paling tinggi ya 5. Kalau yang paling rendah adalah 1. Ya, artinya hanya ketidaknyamanan saja. Ya, misalnya kita terpeleset tapi nggak apa-apa, hanya tidak nyaman ya. Hanya apa ya istilahnya kalau di bahasa Jawa kemeng itu bahasa Indonesianya apa? Mbak Ana tahu nggak kemeng kalau bahasa Jawa itu bahasa Indonesianya apa sih? Nah, itu mungkin skor 1 gitu ya. Ya. Karena sebentar aja kita rasakan sembuh sendiri gitu. Ya, kemudian ada cedera ringan dan seterusnya. Tinggal berapa skornya. Ya. Next slide. Ini tabelnya. Tabel ini juga tidak mutlak. Ya. Artinya kadang ada yang ekstrim itu hanya yang 5. Artinya peluang 5, severity-nya 5, atau keparahannya 5, itu baru ekstrim. Ya. Kalau contoh ini ada 3. Ya. Itu sebenarnya untuk potensi bahayanya. Kalau itu ruang kimia, lab kimia, ekstrimnya ini jadi banyak. Low-nya ini jadi sedikit. Ya. Tapi kalau hanya di rumah tangga gitu, mungkin tidak ada sih yang disebut ekstrim gitu ya. Ya biasanya cuma 1. Kalau ada kemungkinan meninggal, ya, dan itu sering terjadi, itu bisa 5. Gitu ya. Tapi kalau lab-lab yang berbahaya, sekali keliru mencampur bahan terjadi peledakan, ya ekstrimnya nanti jadi banyak. Ya, jadi sekali lagi, ini tidak mutlak, tetapi bisa disesuaikan dengan kondisi lingkungan tempat kita menilai. Jadi boleh-boleh saja. Ya.
Kalau di tabel ini, kalau peluangnya 5, wah sering sekali gitu ya. Tapi dampaknya cuma 1, itu dianggap medium. Orang sering terpleset, tapi tidak apa-apa. Tidak ada perawatan, tidak ada apa, sembuh sendiri gitu ya. Itu medium gitu ya. Sebaliknya, kalau peluangnya ya misalkan hanya 3 gitu ya, mungkin gitu ya. Kemudian dampaknya juga 3, berarti itu termasuk rendah. Dampaknya 3 tetap medium, kalau dampaknya 1 dia rendah ya, walaupun itu mungkin gitu. Nah, untuk yang ekstrim ini memang harus mendapatkan pengendalian segera. Karena kalau tidak, ya misalkan adik-adik di lab kimia, ya, pada waktu praktikum di lab kimia. Di situ ada banyak bahan berbahaya yang mudah terbakar ya. Tahu-tahu ada teman di situ menyalakan korek. Ya. Adik-adik pasti melihat itu bahaya ekstrim. Ya. Oleh karena itu, korek harus segera dibuang. Ya. Jangan sampai menyala di lab itu. Ya. Itu kira-kira bentuknya atau contoh ekstrim seperti itu. Atau kalau di bidang medis ya, ini kalau salah injeksi, salah nyuntik bisa mati, itu mungkin bisa ekstrim juga. Ya. Maka perlu SOP yang sangat baik, ya, yang mendasari pekerjaan itu. Oke, next slide. Ini hierarki pengendaliannya. Kalau bisa ya di remove ya bahayanya itu. Kalau tadi ada ceceran oli ya dilap ya sampai cecerannya hilang. Kalau tadi ada box di atas lemari, ya boxnya dihilangkan, diturunkan. Itu selesai, bahayanya hilang. Tapi kalau tidak ada, ya disubstitusi. Misalkan kalau tadi boxnya tadi ya, memang harus di situ dan tidak boleh dirubah, ya dicari box yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Ya, sehingga tidak ada kemungkinan atau kecil kemungkinan untuk yang paling atas itu jatuh. Kalau di ergonomi itu ada aturannya sendiri. Gitu ya. Ketika adik-adik menyusun misalkan kotak ya, 5 kotak gitu ya, itu nanti nyusun di atasnya itu 3. Ya, kemudian yang 3 itu baru ditambah lagi 1 di tengah. Itu aturannya. Kalau mau nambah atasnya, harus nambah bawahnya. Mau nambah di sub kedua itu tambah 2, bawahnya harus ditambah dulu. Jadi ada yang paling pinggir gitu. Yang di pinggir itu nggak ada tumpuannya. Itu prinsipnya ergonomi K3. Tapi dalam praktek ya itu sering dilanggar. Gitu ya. Ya, oke, next slide. Ya, adik-adik ini berhubung kita belum ke lapangan, maka tugas adik-adik adalah membuat video edukasi tentang potensi bahaya tadi beserta pengendaliannya. Jadi kita tetap mengajak orang untuk ini ya melakukan K3 ya. Ini tugasnya per kelompok kecil. Bentuknya monggo mau pakai kartun, mau pakai apa ya istilahnya bintang filmnya atau apa itu ya pemerannya monggo. Karena ternyata di tugas-tugas sebelumnya itu ada yang seneng dengan tugas ini, malah pemerannya itu ya ini teman-teman dari kelompok itu gitu ya. Ternyata setelah diupload di YouTube ya banyak orang yang lihat juga gitu ya. Bentuk edukasinya ternyata mengena ya pada masyarakat gitu ya. Jadi tugas adik-adik silakan nanti membuat video edukasi yang berhubungan dengan K3L. Jangan lupa judul videonya apa, itu edukasi tentang apa, silakan ditulis di awal. Kemudian isi videonya, adik-adik mau menyampaikan edukasi apa tentang
pencegahan kecelakaan ini, kemudian nama anggota kelompok dan dosen pembimbingnya saya, silakan dituliskan di bagian akhir dari video adik-adik. Tapi kalau adik-adik, ini nama kelompoknya pengennya di depan, ya monggo gitu ya, enggak apa-apa, silahkan ya. Kemudian nanti yang ke saya itu adalah link YouTube-nya. Ya. Jadi Mbak Ana nanti mengumpulkan link YouTube ini diserahkan ke saya. Jadi bukan videonya, gitu. Oh iya Pak, siap. Ya. Jadi biar sekaligus ini apa? Adik-adik bisa mengedukasi masyarakat ya melalui YouTube ini. Monggo bentuknya apa, yang penting adalah edukasi tentang K3. Oke, next slide. Saya kira sudah selesai nih. Ya, untuk diskusinya atau penyampaian materinya sudah selesai. Kalau adik-adik ada tanya jawab, silakan. Saya kasih waktu. Kalau ada, monggo. Ya, tentang K3 umum mau tentang tugas, monggo. Tentang K3 secara umum, monggo. Ya, silakan saja. Izin bertanya, Pak. Monggo, yeah. Sebelumnya perkenalkan saya Arif. Yeah. Terkait dengan penugasan ini, deadline pengumpulannya tanggal berapa aja, Pak? Oh, monggo kesepakatan saja. Kira-kira membuat, karena saya nggak tahu kesibukan adik-adik seperti apa, tapi yang jelas pasti sibuk gitu ya. Nah, malah saya ganti tanya, kira-kira perlu waktu berapa, Mas Arif? Tidak apa-apa, silakan. Saya tidak terbiasa memaksa. Kalau saya bilang besok harus dikumpulkan gitu, biasanya langsung kaget ya, langsung kaget. Kemudian adrenalinnya meningkat, kemudian terjadi stres, stres menjadi sakit, sakit masuk ke rumah sakit, opnam, akhirnya malah nggak jadi ngerjain tugas. Makanya saya balik, mau berapa lama? Ini prinsipnya K3 kok. Enggak Mas Arif, mau berapa lama? Usulan boleh. Enggak Mas Arif, ada usulan? Enggak apa-apa, usul aja. Izin usulan mungkin 2 pekan boleh nggak Pak? 2 pekan itu 2 minggu ya? Iya, 2 minggu. Oh iya. Monggo, enggak apa-apa. Kalau yang lain setuju, ya kita sepakati. Ya, tadi kan ada ini ya, 5 potensi bahaya di K3, salah satunya adalah stres tadi ya. Ya, kalau yang menentukan waktunya adik-adik berarti kan tidak stres gitu ya. Ya, monggo enggak apa-apa. Yang lain setuju, kalau setuju kita sepakati. Setuju Arif, setuju 2 pekan. 2 pekan. Ya. Ini Mas Arif sama Mas Fatah dari mana ya? Saya aslinya dari Aceh, Pak. Oh iya, kalau di Jawa 2 minggu gitu ya, kalau di sana 2 pekan gitu ya. Ya tahu sih, maksudnya tahu. Ya. Ya, saya juga pernah juga sih ke Aceh, ke ini apa yang titik nol itu ya. Ternyata perjalanannya panjang ya, dari Banda Aceh ke apa namanya? Sabang. Titik nol Sabang ya, yang kayak pulaunya kayak W itu ya, dari atas kelihatan. Ya, bagus sekali ya Aceh ini ya. Pengen ke sana lagi rasanya. Boleh, Pak. Oh iya, siap. Ya, semoga ada kesempatan dulu Pak. Ini ada seminar di Unsiah ya. Di Fakultas Kedokteran Unsiah. Ini malah kuliahnya malah ke Solo, ini enggak ke Unsiah. Dari pengalaman di luar Aceh, Pak. Oh iya, iya. Ya. Baik, Mas Arif. Ya. Ya, waktu S2 pun saya juga kenal dengan teman-teman dari Aceh, orangnya baik-baik semuanya, luar biasa. Pas itu gempa Jogja itu loh, kita baksos bersama. Ya, monggo dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan atau usulan? Tadi Mas Arif mengusulkan 2 minggu ya, kita sepakati. Itu pun nanti kalau misalkan pas 2 minggu,
Kadang masih ada yang tanya lagi, nanti pas 2 minggunya jam berapa paling lambat? Ya, juga nanti beban mental juga ada ya. Apakah harus jam 12? Besoknya boleh. Oh, besoknya ini pas barengan tugas yang lain, besoknya lagi ya boleh. Gitu ya. Yang penting nanti pas mengumpulkan nilai tidak terlambat gitu aja. Nanti biasanya yang ini apa menjadi dampak itu ketika yudisium. Kok nilainya belum keluar gitu ya. Itu biasanya baru cepet-cepetan ngasih nilai. Monggo yang lain kalau ada. Izin bertanya, Bapak. Monggo Mbak Ines. Iya, Bapak sebenarnya untuk posisi ergonomis kayak posisi apa ya, kayak mahasiswa sekarang yang banyak di rumah dan lebih banyak memakai laptop itu sebenarnya untuk edukasi yang simpel dan efektif itu bagaimana ya, Pak? Maksudnya gimana? Aktivitasnya Ah, apa dulu? Kebanyakan lihat laptop atau kebanyakan duduk Oke. untuk dalam pencegahan musculoskeletal disorder. Kasih. Oke, kalau tadi di hierarchy of control tadi kan ada 5 tahapan ya. Kalau di K3 kita mengacunya pasti ke situ. Yang pertama adalah eliminasi. Bisa nggak kegiatan itu dihilangkan? Artinya kegiatan nggak duduk, kegiatan nggak lihat laptop. Gitu. Kira-kira bisa nggak? Kalau itu bisa ya selesai. Ya kan? Nggak boleh duduk, ya jalan-jalan aja. Nggak usah lihat laptop, kan selesai. Ya kan? Tapi dalam aktivitas itu nggak bisa dihilangkan. Oh, memang tugas saya harus duduk dan melihat laptop kok, gitu ya. Ya, alternatif kedua adalah substitusi. Ya, dampaknya apa dulu? Kalau dampaknya adalah misalkan radiasi laptop. Ya, screen-nya disubstitusi, cari screen yang tidak menimbulkan radiasi tinggi. Ya, kalau ada itu namanya substitusi. Substitusi mungkin kaitannya dengan dampak gangguan otot atau kalau di ergonomi namanya MSDS, musculoskeletal disorder. Ya, yang diganti adalah kursinya. Tadi waktu melihat laptop posisinya apa? Duduk di lantai, duduk di kursi kecil sambil tiduran gitu ya. Ya, karena saya kadang lihat anak saya itu ya masa pandemi ya sama gitu ya. Lihat laptop kok sambil tiduran gitu ya. Ya, tapi kalau ini kan tidak ada yang sambil tiduran ya. Ya mungkin karena capek, saking capeknya gitu. Jadi videonya dimatikan, kemudian mendengarkan dosen itu sambil tiduran. Ya. Mungkin itu lebih ergonomis ya Mbak Ines, mengurangi pegel gitu ya. Cuma aturannya memperbolehkan enggak gitu ya. Ya tergantung kebutuhan kita sih gitu ya. Itu ya di substitusi ya. Apa yang bisa diganti untuk mengurangi dampak itu. Yang ketiga adalah pengendalian secara teknis ya. Kira-kira melihat laptop itu ada enggak jarak tertentu yang dianggap berbahaya? Misalkan, wah ini biasanya kalau adik-adik lihat laptop berapa jaraknya? 30 cm? Atau lebih dekat lagi 2 cm? Wah nanti kelihatan di kamera cuma mata aja gitu ya. Ya. Itu ada enggak referensi yang mengatakan jarak yang aman? Misalkan ya kita cari referensi gitu ya. Saya juga belum cari gitu ya. Ternyata yang aman adalah misalkan 50 cm. Berarti ya kita 50 cm itu ketika melihat untuk menghindari dampak radiasi. Itu minimal. Kalau Mbak Ines mau lebih aman lagi, laptopnya ini jaraknya 20 kilo. Wah sampai nggak kelihatan itu. Wah aman banget itu. Ya. Tapi beraktivitas. Ya berarti tetap ada jarak tertentu yang harus dilihat
yang bisa dilihat karena ya kalau itu tidak bisa, ya artinya kita masih terkena dampak apa ya, dampak sisa atau apa gitu ya, masih tidak percaya gitu ya. Maka yang pengendalian secara teknik tadi atau engineering control tadi ditambah lagi dengan pengendalian administratif. Ini teman-teman cari informasi sebenarnya dampak radiasi itu muncul berapa lama atau berapa kali untuk melihat itu. Misalkan kalau sehari kita menggunakan 2 jam, kira-kira berbahaya enggak? Oh, ternyata berbahaya. Ya jangan 2 jam, 1 jam. Ya. Sehari berapa kali? Ya, itu kita cari standarnya. Itu namanya pengendalian secara administratif. Jadi kita mengatur frekuensi paparan, itu salah satu alternatifnya. Yang kedua, kalau adik-adik mungkin pernah melihat atau masuk pabrik, kalau di Solo itu ada pabrik Coca-Cola ya, yang saya pernah kunjungan ke sana. Itu ada beberapa pekerja yang tugasnya melihat kecacatan botol. Jadi botolnya itu pakai ban berjalan namanya apa? Jadi botol jejer-jejer gitu, dia jalan gitu. Artinya muter pakai mesin gitu, pekerjanya dia melihat gini. Tapi yang dilihat itu jalan gitu. Itu namanya apa ya? Kalau orang Solo bilang ban berjalan gitu. Tapi bukan banyak yang berjalan, tapi botolnya yang jalan, tapi dia banyak gitu. Jadi jejer-jejer orang melihat gitu. Ini ternyata melelahkan banget ini melihat sesuatu yang bergerak, kemudian dia melihat botol itu cacat atau tidak. Nah, salah satu pengendaliannya adalah setiap dia bekerja 45 menit, dia harus keluar ruangan. 15 menit, dia melihat taman. Jadi di situ disediakan taman. Di pabrik Coca-Cola di Solo, kalau di Solo di Ungaran ya, Gawen ya. Ya, untuk memberikan istirahat pada mata. Nanti 15 menit baru dia masuk gitu ya. Jadi gantian dengan temannya, ketika dia keluar dilanjutkan temannya dan seterusnya gitu. Itu selain waktu juga memberikan apa ya, istilahnya istirahat pada mata. Ya ini juga sama. Istirahat pada mata ketika kita melihat laptop ini berapa lama? Cari referensi. Yang terakhir, kalau masih ada dampak ya pakai APD. Ya kalau misalkan supaya tidak terkena radiasi mata ya pakai apa ya? Apa ditutup misalkan apa ya? Screen tertentu pada kacamata kan ada yang menawarkan dia menyerap radiasi. Kacamatanya itu saya juga belum pernah tahu tapi cuma lihat iklan-iklan itu bahwa dia menyerap radiasi. Nah itu perlindungan yang terakhir ketika kita mengatakan sumber dampaknya adalah radiasi. Pakai APD kacamata yang menyerap radiasi. Tapi jangan sampai nanti biar aman ya matanya ditutupi kain aja Pak. Nah, nanti ya nggak bisa lihat laptop. Tapi aman nggak? Ya aman gitu ya. Ya tapi nggak bisa lihat laptop. Ya, kira-kira urutannya begitu Mbak Ines. Jadi kita lihat dulu kasusnya itu dampaknya ke apa dulu. Baru kita fokus pengendaliannya. Karena pada prinsipnya satu aktivitas itu bisa berdampak lebih dari satu. Ya, misalnya kita mengendarai sepeda motor ya. Dampaknya mungkin nabrak atau ditabrak ya. Apakah kita mendengar suara bising dari knalpot? Apakah kita menghirup gas yang keluar dari knalpot karena banyak kendaraan yang lewat di situ? Ya, kita fokusnya di mana dulu yang mau kita kendalikan apa? Kalau nanti wah ini dampaknya banyak banget nggak bisa dikendalikan, ya udah kita pinjam robot aja.
kita pakai remote, robotnya yang kerja. Nah, kita menjalanin robot pakai remote kita, dan itu pekerjaan kita, itu yang paling aman. Nanti yang terkena biar robotnya, kita nggak terkena. Kalau bisa, ya kalau bisa. Mungkin itu Mbak Ines sudah nyambung belum dengan pertanyaannya? Sudah, Bapak. Sudah. Terima kasih banyak, Oke, Bapak. sama-sama. Monggo kalau ada yang lain. Gimana? Sudah cukupkah? Kira-kira kuliah efektifnya berapa lama? Satu mata kuliah, satu pertemuan. Menurut adik-adik. Kok malah bingung? Berapa? Menurut adik-adik berapa lama? Jadi calon-calon dokter kesehatan kerja kok malah mikirnya lama. Ya. Kalau ditanya pasien, dok, saya berapa lama ya untuk kuliah ini? Jadi jawabannya berapa ya, dok? Berapa ini ya? Kadang-kadang seharian ya, memang ya ganti kuliah, lihat laptop lagi, gitu ya. Nah, kalau mungkin lebih aman, misalnya Mbak Ines gitu ya, tetap lihat laptop aman. Mbak Ines pakai cermin, jadi belakangnya ada cermin, lihatnya ke cermin. Nah itu lebih aman, nggak akan terkena radiasi. Yang kena cerminnya, tapi masih bisa lihat. Ya. Ya. Tapi boleh nggak nanti dosennya malah nggak. Ya. Ya, aman. Kalau bicara aman kan aman, tapi kalau dengan temennya nggak apa-apa. Ya. Kalau dengan dosennya ya malah dimarahi, malah jadi stres sakit opnam. Ya. Ya gitu kira-kira K3 simpelnya gitu adik-adik. Jadi bukan muluk-muluk ya, kecuali kalau yang dihadapi itu gede ya. Kebetulan besok Kamis saya itu nguji mahasiswa S3 dari teknik sipil ya tentang keselamatan kerja yang berhubungan dengan jembatan. Nah, kalau ini sudah beda lagi dengan kedokteran ya. Kompleks banget ya. Kenapa jembatan itu ambruk? Ya. Ternyata kalau dilihat dari K3 kompleks sekali ini ya. Oke, mungkin sudah cukup. Kalau terlalu lama ini Mbak Ines tadi khawatirnya terkena radiasi. Ya, mungkin kita cukupi dulu. Ya kalau nanti kita mau ketemuan lagi boleh. Ya. Kalau memang adik-adik pengen belajar lagi tentang K3, ya boleh. Di luar jadwal boleh. Ya kalau pengen gitu ya. Tapi kalau nggak pengen jangan dipaksa. Misalkan temennya nggak pengen, "Mbok kamu pengen, yuk kita belajar lagi," gitu ya, nggak bisa, gitu ya. Oke, gitu adik-adik. Dari saya sudah cukup, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Harapan saya adik-adik tetap ini ya, di era adaptasi kebiasaan baru, tetap menerapkan protokol kesehatan ya, supaya aman sampai selesai, sesuai dengan konsep K3. Dari awal, jadi berangkat sehat, pulang sehat. Ya. Sebelum kuliah sehat, sesudah kuliah sehat. Masuk fakultas kedokteran sehat, keluar dari fakultas kedokteran juga sehat, dan membawa ijazah. Gitu ya. Keluarnya sehat tapi nggak membawa ijazah, ya sama aja. Gitu ya. Oke, cukup sekian. Saya akhiri. Semoga sehat selalu adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih banyak, Mbak. Sama. Terima kasih, Pak. Ya, saya live duluan ya. Kalau mau diskusi dengan teman-teman, silahkan dilanjut. Saya izin live duluan. Oke.